Shalom, kembali lagi dalam pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit bersama Gereja One Advent hari ke-7 Jemaat Menteng. Pelajaran ini hadir untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kita sudah belajar akan firman Tuhan ini melalui pelajaran Sekolah Sahabat yang dengan setia dibagikan oleh Jemaat Menteng, pelajaran Sekolah Sahabat 1 menit. Dan pada saat ini kita akan menyimpulkan pelajaran kita, pelajaran yang ke-12, itu peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Hafalannya tertulis di dalam Amsal 23 ayat 23, belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Tujuan dari kehidupan, kematian, dan juga kebangkitan dan pelayanan Yesus Kristus yang cukup luar biasa. Dan kita akan lihat apa yang menjadi tujuan dari pelajaran kita ini. Tujuan dari pelajaran kita ini untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di zaman ini dan menunjukkan kembali kekuatan Kristus itu yang mampu menolong kita melewati konflik di dalam zaman ini, dan juga tentunya dapat membawa kita pulang ke rumah dengan kesetiaan kepada Allah dan juga firman-Nya. Tentunya kita akan dapat melewati konflik-konflik ini. Perkataan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan firman Tuhan adalah terang dan juga pelita bagi jalan kita. Dalam Mazmur 190 dan Mazmur 119 ayat 160 dikatakan di sana, "Firman-Mu adalah kebenaran." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penipuan terbesar akan segera datang di hadapan kita. Akan kita lihat bagaimana penipuan yang luar biasa itu. Itulah kenapa kita haruslah setia kepada Allah dan juga firman-Nya. Untuk apa? Untuk memastikan kita tetap dapat dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu kekal, tidak akan pernah berubah. Dan ketika kita sudah memiliki kesetiaan kepada Allah dan juga firman-Nya, percayalah kita akan dimateraikan menjadi umat-umatnya. Materai yang diberikan kepada kita adalah tanda yang khas dan individual. Materai itu adalah sahabat yang kita kuduskan. Namun tidak berhenti di sana, bahwa si jahat atau naga itu memberikan tandanya, yaitu tanda binatang. Tanda binatang itu diterima baik di dahi atau di tangannya, di mana memberikan contoh bahwa mereka menerima secara intelektual dan juga secara perbuatan. Pertentangan besar ini adalah pertentangan yang cukup luar biasa dan mencapai puncaknya ketika naga atau si jahat itu berperang melawan umat-umat Tuhan yang setia kepadanya. Dan tentunya ketika kita sudah melihat bagaimana tanda itu, yang mana menjadi tanda Allah, mana menjadi tanda binatang itu, haruslah kita tahu kepada siapa kita harus menyembah, yaitu kita haruslah menyembah Sang Pencipta. Di dalam Wahyu 14 ayat 7 dikatakan di sana, "Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan juga di dalam Wahyu 4 ayat 11 dikatakan, penciptaan adalah dasar daripada penyembahan. Jadi meskipun kita memiliki pengertian bahwa Allah lah yang harus kita sembah, namun percayalah si jahat tidak berhenti di sana. Dia akan berusaha untuk apa? Menghasut kita, dan tentunya akan ada ancaman ketika kita setia dengan Tuhan. Si jahat akan memboikot ekonomi, dan adanya juga ancaman kematian kepada kita ketika kita berpegang kepada Allah. Namun haruslah kita mengerti bahwa kita akan mendapatkan hujan akhir yang luar biasa dan menjalankan akan seruan itu untuk pergi memberitakan pekabaran ini supaya orang-orang di luar sana dapat menjadi murid Kristus. Menjadi seruan untuk kita semua dimanapun kita berada. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, di dalam Matius 28. Jadi biarlah pelajaran Sekolah Sahabat ini memberikan dorongan kepada kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.